Puja-puji untuk Petruk. Terpujilah namamu, Truk. Sekarang zaman keemasanmu. Kaulah republikku memuliakan kau di tahta agungmu. Rezim Puntadewa Bima Arjunaku sudah lama bangkrut. Baratayuda paripurna. Para seniormu gulung tikar, Gatot Kacaku tewas. Padahal parikesitku kurang siap. Langgenglah di tahta agungmu, pemerintah republik, rakyatku sengsara, butuh humormu, pelipur frustrasi. Kaum wanitaku memujamu, Truk. Kau jangkung, anggun, publikmu suka kau periang. Duka cita rakyatku hilang dalam nestapa seberat apapun. Republikku tersenyum, hidup pun jadi ringan. Tidak lagi serius dan ilmiah, apalagi stafmu dari atas ke bawah seluruhnya pelawak. Hidup rakyatku bagai ringan, damai, nyaman karena tawa. Dungu rakusmu bukanlah cacat, noda bagi politik humor. Dimuliakanlah dirimu, Truk. Ideologimu pun bersahaja. Dua tanganmu mengomando ke atas, dua telunjukmu searah. Jikalau tangan kirimu lepas, terkulai mengurus bawah, telunjuk kirimu menuding belakang, jari kanan ke depan. Rujak sentul keluhan orang, itulah politik lawakan. Ke selatan, perintah atasan. Kaulaku pun ke selatan. Ke utara, tafsir bawahan. Rakyatku pun wajiblah paham. Salam, Truk. Di zamanmu, republikku bagaikan makmur. Seluruh lelaki hamil, perut gendut, meniru sosokmu. Sirnalah duka nestapaku. Indonesiamu berpesta humormu. Lapar dan miskinku terlipur. Tawa jadi obat mustajab. Republikku turun-temurun milikmu. Inilah dinasti lawak. Yogyakarta 1988. Baik, Sobat Sastra, puisi yang saya bacakan tadi ditulis oleh seorang penyair yang sampai hari ini, di mana video ini saya buat, adalah 32 tahun menghilangnya secara misterius penyair bernama Ragil Suwarna Pragolapati. Tentu bagi kalangan pecinta sastra, khususnya puisi, nama Ragil ini sudah tidak asing. Tetapi Sobat Sastra sekalian, tentu ada yang belum mengenal siapa Ragil Suwarna Pragolapati yang misterius, yang hilang, tapi karya dan dokumentasi karyanya hari ini masih dapat kita baca. Bahkan Ragil karena memang rajin mendokumentasikan karyanya, dia sering disebut sebagai HB Jasinnya Yogyakarta. Nah, Sobat Sastra, video ini akan menginformasikan terkait Ragil Suwarna Pragolapati. Sejak dirinya hilang 15 Oktober 1990 di Parangtritis, dunia sastra Yogyakarta tidak hanya kehilangan salah satu sastrawan terbaiknya. Lebih daripada itu, tidak ada lagi dokumentator sekaliber Ragil Suwarna Pragolapati yang mau bersusah payah mengumpulkan karya sastra para senior, juga para pemula yang serta menjelitkannya menjadi sebuah buku. Inilah yang dia kerjakan bertahun-tahun, sehingga masih tersimpan data-data puisi awal sastrawan besar seperti Kori Layun Rampan, kemudian MH Ainun Najib, Umbulan Duparangi, Imam Budi Santosa, Kunto Wijoyo, dan lain-lain. Seluruh peristiwa di Persada Studi Klub Yogyakarta, sebuah klub sastra tahun 1969-an yang telah menelurkan sastrawan besar Indonesia, juga dikumpulkannya secara rinci sampai pada catatan absen pertemuan, pengeluaran, dan keluh kesah para anggota klubnya. Bahkan, catatan honor puisi
Cerpen para sastrawan di masa itu dapat kita jumpai pula. Setiap buku yang dibeli, tak pernah lupa selalu ditempelkan bon pembeliannya. Begitu pula dengan buku-buku pemberian orang, Ragil selalu menuliskan siapa si pemberi. Kemudian tanggalnya tertera dengan baik, harinya juga tahunnya. Detil pokoknya. Nah, sedemikian lengkap catatannya. Sebagai dokumentator, dia memang hebat. Bahkan gila. Untung Basuki, seniman bengkel teater, mengakui kehebatan Ragil. Cerita dari Untung Basuki seperti ini. Jadi, pernah saya minta dibawakan cerpen. Wah, ternyata dia memberikan banyak sekali cerpen sehingga saya bingung. Soal dokumentasi dan komitmennya pada dunia sastra memang luar biasa. Begitu kenang Untung Basuki. Hampir setiap hari Ragil menulis, mencari buku loakan di shopping, bahkan seringkali dia menerima tamu sambil mengelem surat-surat, karcis bis, dan mengelem karcis bis di bukunya. Itu kenang istrinya, Menik. Istri Ragil Suwana Pragalapati bernama Menik. Semasa pernikahannya, Menik memang harus berbesar hati. Karena perhatian terbesar Ragil lebih ditujukan pada sastra dan hobi mendokumentasikannya. Menurut Menik, Ragil memang bercita-cita mempunyai sanggar dengan perpustakaan yang lengkap, dan perpustakaan itu harus bisa diakses oleh siapapun. Namun kini cita-cita itu bisa dikatakan pupus. Sepeninggal Ragil, istrinya sendiri sudah terlampau sibuk mencari nafkah dengan menerima jahitan, dan merawat buku juga itu membutuhkan biaya. Saya sudah berhenti menunggu. Sudah 10 tahun. Terlalu lama untuk berharap. Ungkap Menik sangat lirih. Selama 10 tahun, buku-bukunya menumpuk begitu saja, tak tersentuh. Seperti cita-cita suami saya ingin buku-buku ini dibaca banyak orang. Bahkan dulu, seluruh buku mau dibeli oleh sebuah yayasan seharga 5 juta rupiah. Tapi menurut teman-teman, jangan dijual. Kalau saya punya rumah saja, mungkin bisa ditata dengan baik dan orang-orang bisa datang untuk melihat atau membacanya. Begitu kenang Menik, istri dari Ragil Suwana Pragalapati. Sobat sastra yang berbahagia, sebenarnya dokumen yang dimiliki Ragil Suwana Pragalapati adalah milik dunia sastra Indonesia, sehingga sangat mendesak untuk segera diselamatkan. Langkah minimal yang diperlukan untuk penyelamatan dokumentasi itu sebenarnya sangat sederhana. Pertama, melakukan inventarisasi buku-bukunya sekaligus dibuatkan katalog. Kedua, diperlukan wadah atau lemari besar atau rak buku yang besar untuk menampung buku-buku tersebut. Dan ketiga, publikasi tentang dokumentasi tersebut sehingga siapapun dapat mengaksesnya. Mungkin hari ini bisa dikonversi ke dalam dunia digital. Siapa yang mau memulai itu sebelum dokumen itu habis termakan oleh ngengat? Ya. Sobat sastra, Ragil Suwana Pragalapati lahir pada tahun 1947 di Pati. Ia studi di Fakultas Ekonomi UGM di tahun 1967. Beliau juga salah satu pendiri Persada Studi Klub Sastra yang kondang di masanya karena mampu menelurkan banyak sastrawan besar di kemudian hari. Ragil juga mendirikan Sanggar Pragalapati, di mana para penyair pemula memperoleh tempatnya di sanggar tersebut. Lalu pada tanggal 15 Oktober 1990, Ragil dinyatakan hilang di Gua Langse, Parangtritis. Hingga kini tidak diketahui sebab musabab kehilangan Ragil Suwana Pragalapati. Bahkan sebagian orang masih percaya bahwa dirinya tidak hilang. Namun pada tahun ini 32 tahun telah lewat dan misteri hilangnya masih belum juga terungkap.
Yang jelas, Ragil Suwana Pragolapati, dia tak pernah hilang di tengah-tengah dunia kesusastraan Indonesia. Setidaknya, sampai detik ini, dia meninggalkan setumpuk jejak dokumentasinya yang sangat berharga bagi dunia sastra Indonesia. Itulah sobat, salah satu penyair kebanggaan Indonesia, Ragil Suwana Pragolapati. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah hasanah tentang dunia sastra Indonesia, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencintai sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.